Kita balik lagi di kondisi new normal generasi micin. Semuanya sekarang harus pakai new normal. Kata-kata new normal tuh kayaknya udah overrated ya. Dan maknanya tuh ambigu sebenarnya new normal tuh maunya seperti apa gitu. Nah, saya akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang kali ini kayaknya valid nih kalau ngomongin soal kondisi new normal, apalagi di dalam bidang ekonomi. Bersama saya sudah ada Profesor Reynald Kasali. Halo Prof. Apa kabar? Sehat, sehat Prof. Sehat, sehat. Sehat. Prof, sehat Prof? Ya, alhamdulillah, puji Tuhan. Terima kasih. Iya, iya, iya. Ini di rumah apa di kantor? Apa kantor yang di rumah kan nih, Prof? Kan sekarang kantor bisa di rumah. Kantor bisa di rumah. Itu new normal ya? New normal, ya. Itu new normal. Oke. Ya. Prof, kalau dari sisi ekonomi sebenarnya statement soal hidup berdamai dengan COVID tuh alasannya ekonomi atau bukan sih, Prof, sebenarnya? Hidup berdamai itu artinya ya kita kembali lagi menyesuaikan diri dengan keadaan. Segala sesuatu tidak pernah bisa berdiri sendiri. Semuanya adalah kombinasi-kombinasi dari berbagai elemen. Ekonomi tidak berdiri sendiri. Ekonomi ada hubungannya dengan kesehatan, ekonomi ada hubungannya dengan politik, politik berhubungan dengan perilaku manusia, dengan globalisasi. Semua ini sekarang menjadi satu yang berhubungan. Saya kasih contoh begini deh, misalnya ya. Teman-teman yang belajarnya matematika membuat proyeksi begitu. Memangnya bisa membuat proyeksi hanya pakai angka, statistik ekstrapolasi. Harus pegang asumsi. Asumsinya dari apa? Data apa yang dia pegang? Data kesehatan, data kematian, data perawatan, kemudian penyebab kematian, dan lain sebagainya. Oke. Prof, saya tuh punya keresahan sendiri soal jaminan ekonomi rakyat kecil sebenarnya. Kalau kita menggunakan undang-undang karantina kan itu banyak yang dipertanyakan kenapa kita nggak pakai undang-undang karantina. Sebenarnya duit negara tuh cukup atau enggak kalau undang-undang karantina itu diberlakukan. Kalau dari hitung-hitungan ekonomi sebenarnya cukup nggak sih, Prof, kalau kita bikin undang-undang karantina uang negara ini, Prof? Yang dikarantina maksudnya manusia. Manusia dengan undang-undang karantina diberlakukan. Undang-undang karantina diberlakukan, terus lockdown yang kemarin benar-benar lebih ketat ya. Tapi ada subsidi pangan lah untuk rakyat yang lebih detail gitu sesuai dengan undang-undang karantina. Sebenarnya uang negara cukup nggak sih, Prof? Kalau kita mau konsisten semua uang dipakai dalam waktu yang terbatas, sebutlah 1 bulan, pasti cukup. 2 bulan mungkin masih cukup. Tapi lebih dari 2 bulan, masalahnya bukan lagi cukup tidak cukup, tapi masalahnya adalah manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak pernah bisa terkurung begitu saja. Ya, tidak bisa manusia itu diam begitu saja. Manusia itu ingin bersilaturahim, manusia ingin bertemu dengan keluarganya. Manusia bukan makhluk yang bisa dikandangin di satu kandang. Kita bukan ayam hias, bukan ayam pelung yang ditaruh di satu kandang begitu. Kita ini makhluk sosial yang tidak bisa hidup kalau kita tidak di dalam satu komunitas. Jadi itu juga harus menjadi pertimbangan. Kita juga harus memikirkan bagaimana rakyat kecil yang hidupnya di rumah tidak ada AC. Memangnya bisa dia di rumah saja. Kita berpendapat karena kacamata kita para elit ini adalah kalangan menengah yang rumahnya adem, cukup besar, kamar mandinya ada di dalam rumah, ya, makanan cukup. Tapi bagaimana terhadap mereka yang tidak mempunyai fasilitas seperti itu? Tidak. Jadi bukan hanya sekedar ekonomi, tetapi juga kebiasaan masyarakat. Itu juga harus kita pikirkan. Oke. Nah, kondisi sekarang seperti apa, Prof? Dengan banyaknya roda ekonomi yang nggak berputar, untuk memulai new normal ini harus dimulai dari mana? Kayaknya kusut banget soalnya, Prof. Kalau dari kacamata saya ya, ini susah banget nih kalau jadi pemerintah sih emang pusing sih. Tapi kalau dari sisi profesor sendiri, bagaimana meningkatkan lagi roda ekonomi ini, Prof? Jadi begini, ekonomi itu posturnya selalu terbagi dalam bentuk satu segitiga. Di sini ada perusahaan, ini yang perusahaan besar, tapi hanya menyediakan katakanlah sekitar 3 jutaan lapangan pekerjaan. Ya, nah, ini perusahaan besar, jumlahnya tidak banyak. Tapi ada yang posturnya besar di sini, usaha kecil mikro yang menciptakan lebih dari 100 juta lapangan kerja. 100 juta orang ini. Dari sekitar 130 juta tenaga kerja dan sekitar 7 juta penganggur lainnya gitu ya. Jadi ini ada yang di bawah. Nah, perbedaan hari ini dengan krisis tahun 98, 2008
itu adalah dulu yang kena itu adalah perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan kaya, sektor keuangan, ya, pembiayaan dan lain sebagainya, perusahaan besar. Dan dulu negara tidak berpengalaman, negara itu kemudian didorong oleh badan-badan dunia untuk menyelamatkan perusahaan-perusahaan besar. Karena perusahaan besar itu menciptakan lapangan pekerjaan dan membayar pajak yang nilainya cukup besar. Tapi belakangan masyarakat kita mulai menyadari, pemimpin mulai menyadari bangunan ekonomi kita ini di bawah, begitu. Kalau kita hanya selamatkan yang di atas, ini rasanya tidak adil. Mereka akan gunakan uangnya untuk kepentingan-kepentingan mereka. Dan itu mulai disadari 2008 di Amerika, yang ditolong perusahaan-perusahaan besar, diberikan bantuan, dan akhirnya mereka hanya bagikan bonus di antara mereka. Sementara perusahaan kecil itu kolaps, begitu. Nah, hari ini kebijakan diambil itu adalah untuk menyelamatkan yang di bawah, perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan mikro, ya, listriknya dibebaskan, dan lain sebagainya, begitu. Prof, ini dari umuran saya dan yang ke bawah nih banyak sekali korban-korban efisiensi nih, Prof. Ya. Nah, itu kan ekonomi rumah tangga sebenarnya yang paling kena kan. Nah, kalau dari saran Prof sendiri ada suggestion nggak untuk generasi kami ini, Prof? Daripada cuma marah-marah di Twitter aja, Prof, gitu. Marah-marah tidak menghasilkan solusi apa-apa. Betul, ya, marah-marah jelas. hanya membuat membuat orang jadi takut. Ya. Iya. Sekarang ini bagi anak-anak muda seperti Patra, saya kira perlu membangun kecerdasan baru. Kecerdasan pertama adalah teknologi. Karena segala sesuatu sekarang pakai teknologi. Bikin lukisan saja pakai teknologi. Jelas. Bikin puisi, musik pakai teknologi. Jadi bangun kecerdasan di situ sehingga karya-karyanya bisa dijual di seluruh dunia. Bangun kecerdasan menggunakan kecerdasan buatan, artificial intelligence. Nah, itu satu. Kalau kita sudah kuasai teknologi, kita bisa menyelamatkan banyak perusahaan di Indonesia. Sekarang ini banyak sekali perusahaan milik orang-orang tua sudah mau bangkrut karena orang tuanya tidak mengerti teknologi. Satu. Yang kedua, anak-anaknya sudah biasa hidup nyaman, bukan sepetarung Patra dan kawan-kawan. Kalau Patra dilahirkan dari keluarga kaya, pasti sudah tidak ingin kerja seperti ini. Hidupnya menikmati hidup. Jelas, gitu ya. Jelas. Tapi kita nih orang berjuang. Ya. Kita orang berjuang. Orang-orang tua yang dulu punya uang itu pengen ketemu sama kita untuk menyelamatkan mereka. Jadi kalau perlu mereka mau jual dengan harga murah perusahaannya. Nah, itu banyak sekali kesempatan sebetulnya. Pasca ini kita diminta untuk memegang perusahaan-perusahaan mereka. Nah, kita ajukan proposal. Bukankah dulu kawan-kawan saya yang sekarang jadi tokoh-tokoh besar, pengusaha yang dulu disebut pengusaha muda, itu kayaknya tahun 98 juga begitu. Mengajukan proposal, membeli perusahaan-perusahaan yang tidak bisa bayar hutang ke BPPN. Ya, dan kemudian mengelola dan jadi besar karena orang muda. Jadi orang muda bisa membangun itu. Yang ketiga, milikilah kecerdasan emosional. Banyak sekali orang muda yang tidak punya kecerdasan emosional, cuma bisa ngomel aja. Ya. Nah, kecerdasan emosional itu dengan relational, kecerdasan sosial itu harus dibangun. Yang keempat itu adalah kecerdasan moral. Apa itu? Integritas. Ya, Anda boleh nggak punya uang, nggak ada masalah, tapi milikilah integritas. Karena yang dicari orang itu adalah orang yang bisa dipercaya. Kalau orang punya uang tapi nggak bisa dipercaya, juga nggak datang tuh bisnis. Ya, ekonomi nggak datang, kegiatan nggak datang, kepercayaan nggak datang, jabatan juga nggak datang. Ya, jadi punya integritas, punya kemampuan kecakapan teknologi, ya, punya kecerdasan emosional dan sosial, kemudian memahami konteks globalisasi, perdagangan gimana, uang gimana, ini semua harus mulai dibiasakan. Nah, akibatnya nanti kita bisa jadi pelaku usaha karena 85% perdagangan dunia menurut Jack Ma tahun 2030 itu akan melalui e-commerce. Siapa yang ngerti? Patra dan kawan-kawan yang mengerti. Saya mana tahu. Bikin TikTok aja gua nggak bisa, ya kan? Kalaupun bisa nggak pantas gitu kan, diketawain orang gitu ya. Ya. Jadi dagang lewat e-commerce, lewat itu yang mengerti bikin website, yang mengerti bikin story yang bagus, itu adalah Patra dan kawan-kawan. Bukan orang-orang tua. Orang tua sudah ingin menyerahkan sebetulnya dengan harga yang murah begitu. Itu kesempatan besar Patra.